Pembelajaran kompetensi pedagogika abad 21 micro-teaching. Pengertian micro-teaching. Metode pembelajaran micro-teaching diketahui pertama kali diterapkan di SU di tahun 1963. Metode pembelajaran ini bisa disimpulkan bukan sebagai metode pembelajaran baru, hanya saja terus dikembangkan agar relevan dengan masa sekarang, sebab teknologi terus berkembang dan kegiatan mengajar perlu memasukkan teknologi tersebut untuk membuat peserta didik akrab dengan teknologi. Metode micro-teaching kemudian semakin menyebar secara luas dan tentunya mulai diterapkan di pendidikan Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada yang pertama Barnawi dan Arifin. Para ahli yang menjelaskan definisi micro-teaching adalah Barnawi dan Arifin. Keduanya menjelaskan bahwa micro-teaching adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Yang kedua ada Sukirman. Pendapat kedua disampaikan oleh Sukirman yang juga merupakan ahli dalam kegiatan mengajar di dunia pendidikan. Menurut Sukirman, micro-teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Sejarah micro-teaching. Sebagai metode pembelajaran yang menarik untuk diterapkan, micro-teaching memiliki sejarah panjang. Pada bagian awal disampaikan bahwa mikro pembelajaran ini digagas dan diterapkan pertama kali oleh SU di tahun 1963. Artinya, cikal bakal dari metode ini sudah diciptakan sebelum tahun tersebut. Dilansir dari sebagai sumber Stanford University, mulai pengembangan metode pembelajaran baru di tahun 1960-an. Metode pembelajaran ini mulai berkembang setelah masuknya paham behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran. Behaviorisme sebagai sendiri adalah proses pembelajaran yang melibatkan dipengaruhi oleh perilaku semua pesertanya. Tujuan micro-teaching kemudian menarik dan bisa dilakukan tepat untuk dijalankan baik sebagai untuk latihan lapangan langsung bagi guru dan calon guru maupun untuk diterapkan di sekolah dalam jangka panjang. Metode pembelajaran ini dikatakan menarik sekaligus tepat untuk diterapkan karena memang memanfaatkan besar. Selain itu, tujuan sendiri juga beragam. Di antaranya adalah yang pertama ada membantu guru menguasai keterampilan khusus, yang kedua ada meningkatkan taraf kompetensi mengajar, yang ketiga ada mendalami service training, yang keempat ada meningkatkan keterampilan dalam mengajar, yang kelima ada menjadi penunjang untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Aspek micro-teaching. Metode pembelajaran micro-teaching diketahui memiliki sejumlah aspek khusus dan khas, di mana aspek-aspek ini diharapkan memaksimalkan peningkatan keterampilan khusus guru dalam mengajar. Aspek tersebut antara lain, yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang kedua ada keterampilan membuat variasi pembelajaran, yang ketiga ada keterampilan menjelaskan, yang keempat ada keterampilan bertanya, yang kelima ada keterampilan memberi penguatan, yang keenam ada keterampilan pengelola kelas, yang ketujuh ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, yang kedelapan yang terakhir ada keterampilan membimbing kelompok diskusi.